Lanjut lagi dengan pilok, pikiran goblok. Jadi kalau kita ada salah-salah kata ya wajar lah, namanya juga pilok. Namanya pilok ya? Pikiran goblok. Tapi mau disclaimer nih, kalau nanti tiba-tiba ada suara batuk-batuk, mohon maaf ya guys. Maaf bang. Soalnya tuh kan, radang lagi. Ya Allah. Gara-gara polusi tidur. Iya. Ya udah. Tadi habis nonton ini kita. Ice cold coffee. Anjay. Enggak sih, gua cuma nyimak dikit banget. Gak kekinian pisan lo kan sekarang lagi hits itu di Iya. Netflix. Tapi dulu kasusnya ngikutin nggak? Enggak lagi. Soalnya gue orangnya indie banget gitu. Apaan? Jadi kan orang tuh pada ngikutin, pada FOMO kan. Nah gue tuh orangnya nggak FOMO gitu. Gak ada kok ini kegiatan TV lo. Iya gitu. Jadi gue nggak FOMO gitu. Iya. Kan gue mau beda sama orang-orang lain, anjay. Iya. Tapi di produksinya pas gue ngeliat after credit, credit title tuh, gue ngeliat ada beberapa kru-kru yang gue kenal tuh. Misalnya gue, ini apa? Gue tahu nih gambar-gambarnya siapa nih, kayak gak asing, kalau katanya bener. Gitu. Gitu. Nah, gue mau ngebahas beberapa sedikit sih sebenarnya tentang mungkin gue adalah tim yang mengatakan kalau Jessica itu tidak bersalah ya. Oke. Lo tim Jessica bersalah apa nggak bersalah? Sebenarnya jujur gue karena nggak ngikutin, jadi gue kayak yang nggak peduli gitu sama kasusnya gitu. Karena nggak ngikutin, jadi gue kayak nggak peduli gitu sama kasusnya. Jadi coba deh lu kasih gue insight gitu, kayak kenapa lu mikir kalau Jessica nggak bersalah kayak gitu. Karena kalau ini sih ya, nah karena kalau gue sih mikirnya, gue ngeliatnya tuh kayak ini, apalagi setelah gue nonton apa namanya tadi itu si dokumenternya, apalagi setelah nonton dokumenternya tuh gue jadi makin iya bener ini mah. Gue pikir karena kan gue sebenarnya pas terakhir gue udah lost tuh, karena kan persidangannya terlalu panjang kan prosesnya. Udah terakhir sih gue udah lost, udahlah gitu. Malas ngikutin yang lanjutin lagi gitu kan. Capek banget ya Cinta Fitri. Berepisode. Soalnya karena gue tuh berhenti gara pas ada saksi yang bilang kalau dia itu nggak bersalah. Tadi ada juga tuh di dokumenternya tuh, intinya yang dia bilang ini dia adalah orang yang pertama ngelihat si Mirna pas mati itu mukanya biru gitu, bukannya merah. Kalau cyanida kan harusnya merah, tapi setelah itu baru diliatin fotonya kalau mukanya Mirna merah. Padahal jelas-jelas dia ngelihat mukanya biru pas lagi 7 jam kematiannya tuh. Terus dicek juga nggak ada cyanida. Nah pas 3 hari kan baru 0,2. Nah gue udah berhenti di situ tuh, karena gue udah kayak udah berarti feeling gue bener nih, kayaknya mau bukan dia nih pembunuhnya gitu. Tapi tau ternyata dia diituin. Gue nggak mau ngikutin lagi karena udah ketinggalan jauh kan. Udah nggak mau ngikutin lagi, udah ketinggalan jauh dia pelakunya. Mungkin dapat bukti kali. Tapi ternyata setelah gue nonton tadi itu tetap nggak ada bukti ternyata kan. Semua itu berdasarkan keyakinan gitu. Semua itu berdasarkan keyakinan para judges aja. Dan hakimnya cuman ya kerjanya hanya meyakinkan doang gitu. Jadi sebenarnya hasil CCTV yang katanya itu jadi barang bukti itu emang si Jessica-nya tuh nggak bener-bener kelihatan kalau lagi nuangin sesuatu gitu. Nggak ada sama sekali. Soalnya kalau di berita-berita waktu pertama kali ini ya, lagi hot-hotnya ya, katanya emang tuh bukti dia memasukkan sesuatu katanya gitu. Nggak ada bukti itu, kan semuanya cuma yang diliatin tuh
dia bawa tas bagnya itu kan, paper bagnya itu yang ditaruh di meja terlihat aneh, ya mungkin ini kebiasaan orang kan beda-beda kan. Terus dia mau mindahin paper bagnya gitu, tapi di situ nggak ada indikasi dia ngelihat si CCTV sebenarnya ya, dari kan CCTV-nya dilihatin kan dari semua sudut ruangan kan. Jessica kan pertama kali datang tuh, kalau kita urutin tuh, Jessica pertama kali datang dia mesen, terus dia pilih-pilih tempat duduk lah gitu, nyari-nyari tempat duduk. Nggak ada sama sekali penampakan bahwa si Jessica itu ngelihat CCTV, itu memperhatikan CCTV. Tapi lu lihat hasil rekaman CCTV-nya? Pas dulu mah kan gue ngikutin. Oh, soalnya kan sekarang lagi rame lagi nih kan, gara-gara yang film dokumenternya itu. Nah, banyak di tweet gitu tuh yang ngebahas soal si Jessica Myrna ini lagi kan, katanya dari rekaman CCTV itu beberapa kali dia kayak bolak-balik cari tempat dan dia akhirnya memilih tempat yang ada kena CCTV tetap, tapi salah satu CCTV-nya ketutupan sama tanaman gitu. Nah, sebenarnya yang harus jadi headline adalah dia memperhatikan nggak CCTV. Itu yang harusnya di capture gitu. Kalau emang dia nyari-nyari tempat karena pengen nyari tempat yang gak kena CCTV, harusnya dia kan ngeliatin CCTV-nya di mana aja. Pertama itu. Terus yang kedua, dia mondar-mandir juga. Kalau yang dilihatin dari situ emang yang dia tempat dia ngeliat bolak-balik itu, dia ngeliat ke sini tempatnya rame, dia ngeliat ke sini tempatnya rame, dan itu adalah tempat yang di ujung itu emang sepi, di 3 itu tuh kosong, di 3 bangku itu gitu. Makanya dia memilih tempat yang kosong, bukannya indikasinya bukan karena di situ nggak ada CCTV, kecuali kalau emang dia mantau bolak-balik itu ngecek CCTV, harusnya ada tuh. Minimal banget dia nengok ke CCTV lah, dia nyari-nyari CCTV-nya ada di mana aja. Nah itu nggak ada sama sekali tuh bukti itu aja dulu sebenarnya yang paling simpelnya kalau dia menghindari dari CCTV gitu. Nah itu nggak ada sama sekali tuh, jadi emang dia nyari tempat yang sepi aja. Nah tapi kalau dia cari tempat sepi gitu jadi makin memperkuat indikasi juga nggak sih? Kan kalau ini kan dugaannya kan yang selama ini beredar kan dia itu menaruh sesuatu yang diduga cyanida ke dalam kopinya kan. Dan dia naruh juga tas, terus dia dipindah-pindahin tasnya gitu. Nah dengan cara dia itu mencari tempat yang sepi, bikin makin kuat nggak sih dugaannya kalau ya dia emang dia enggak untuk menghindari kecurigaan kalau dia nyari tempat yang ada CCTV gitu, ya udah dia pilihnya at least yang rame deh, biar kalau misalnya kalau dia lagi ngelakuin atau nuangin si cyanidanya itu ke kopi nggak ada yang lihat gitu, ya gak sih? Kalau itu sih simple dijelasin ya, dia kan jelas di Australia dia nggak punya banyak temen, berarti dia orang introvert. Dia nggak suka keramaian juga kayaknya, karena temennya itu aja, kan jelas ya kalau itu sih dari psikologinya. Gue sih ngeliatnya kayak kan banyak tuh yang dihadirkan tim psikologi kan, yang ngejudge dari mimik, ini nih kalau begini tuh dia tuh jahat gitu. Tapi lu percaya nggak sih sama kayak mikro mimik gitu? Ada benernya, ada enggak, karena itu kan nggak bisa, itu kan hanya untuk kasat mata ya, hanya untuk gambaran yang minimal, itu dasar lah, itu dasar yang dimiliki. Gue mempelajari juga gitu beberapa yang kayak gitu. Tapi sometimes anjay. Tapi kadang-kadang gue juga melakukan itu gitu. Jadi kayak misalkan kalau kan katanya kalau orang lagi ngomong garuk-garuk hidung itu bohong pasti. Kadang-kadang gue gitu, gue lagi nggak bohong, gue lagi ngomong nih ya main garuk-garuk aja. Kadang-kadang apalagi nih dalam kalau gue ketemu orang baru gitu ya, kadang-kadang tuh mata gue nih sebelah kiri paling sering kayak ada kelilipan sesuatu gitu, kayak ada sesuatu di mata gue gitu.
Kalau gue ketemu orang baru tuh makanya kadang-kadang mata gue tuh nggak ini, terus jadi gue gitu-gituin hidung. Cacingan lu. Kayak ada ini nggak tahu. Itu kan bukan bisa dijelaskan secara psikologi, itu bisa jadi mungkin Cacingan. Bisa jadi cacingan. Bisa jadi emang dia kayak gue nih. Mungkin gue terlalu lama menatap layar. Katanya kan kalau orang di sini juga tadi dijelasin kan, kalau orang yang sering berkedip secara konstan, katanya itu bisa dipastikan dia adalah orang yang jahat katanya kan. Jadi lu orang jahat. Nah, Jadi lu orang jahat. nah kan gue gara-gara gue gara-gara gue ada di layar mulu gitu, gue ngedit, gue nulis, radiasi. Nah itu tuh belum tentu semua. Kalau zaman dulu mungkin ya, kalau zaman dulu kan karena nggak ada kayak gitu, itu kan jadul banget gitu. Itu kan pelajaran yang sangat zaman dulu gitu. Apakah masih relatable di ini kan ke sekarang? Mungkin, tapi nggak seutuhnya benar gitu. Nggak semuanya ketika orang lagi lagi ngomong terus ngeliat ke atas itu adalah dia lagi ngarang, kan nggak gitu. Bisa jadi emang dia lagi nginget. Katanya kalau nginget itu beda arah matanya kanan atau kiri gitu sama ngarang. Kalau nginget kemana? Kalau nginget tuh kiri. Kalau ngarang tuh kanan. Oh gitu. Kalau ke kanan kiri? Itu cacingan. Bisa jadi kan nggak juga. Kalau orang ngomong lagi, gue kadang-kadang kalau lagi nggak nyaman ngobrol sama orang tuh kagak ngeliat matanya, gue ngeliatnya ke atas aja, atau malah nunduk sekalian gue. Apakah itu karena gue merasa bersalah ketika gue nunduk? Karena gue kayak nggak nyaman aja sama orang. Tapi kalau ngomongin kayak psikologi gitu, baru-baru ini nih gue lagi menerapkan teknik psikologi gitu. Jadi gue tuh kan sebenarnya nggak tahu ya, beberapa tahun belakangan ini kayak nggak nyaman untuk interaksi sama orang gitu. Jadi apa ya, rasanya tuh kayak nggak nyaman aja gitu buat ngobrol lama-lama, basa-basi, apalagi ketemu sama orang yang energinya gede banget buat ngobrol gitu, buat interaksi, buat komunikasi gitu. Bikin gue tuh jadi capek, terus kayak pengen cepet-cepet udahan gitu. Nah, gue pernah nemu nih suatu thread di Twitter kan, katanya tips buat kalian yang gak nyaman ngobrol atau interaksi gitu kan. Caranya satu, kayak nyelangin kaki gitu kan, terus nyelangin tangan gitu. Nah, nggak tahu sih, kayaknya sugesti juga. Jadi kalau misalnya gue lagi ketemu orang ngobrol atau meeting atau apa, gue jadi ya coba untuk nyelangin kaki dan nyelangin tangan buat kayak istilahnya menangkal energi negatif yang mereka tularkan ke gue. Atau bukan, nyilangin kaki atau nyilangin tangan itu bikin kita rileks. Makanya ketika kalau kita dapet kayak gitu tuh mending dibikin rileks, jangan dilawan, jangan diterima gitu. Iya, karena katanya tuh kalau kita nggak nyilangin kaki, nyilangin tangan tuh kayak kita accepted aja gitu. Jadi ngelawan jadinya. Mending dibikin nyaman, tadi duduknya jadi nyender gitu. Ya melakukan itu gue juga kalau ini, tapi kan itu sesuatu yang nggak hakiki gitu, bukan sesuatu yang adalah kebenaran yang mutlak. Iya sih. Kayak gitu-gitu kan, kayak sekarang anak-anak yang sekarang kayak gitu karena Dodo Vincent. Karena apa? Dodo Vincent. Beda Dodo Vincent sama itu kayak gitu. Gitu. Walaupun sama-sama nyilang sih. Iya, ya pada begitu kan Dodo Vincent. Jadi begitu katanya kan. Skena banget ya. Itu kan makanya kan kalau yang tadi gue ngelihat di Netflix tadi sih, gue malah jadi makin kecewa ya. Makin kecewa? Iya, masalahnya semuanya tuh si para jaksa dan para penuntut tuh nggak pernah berusaha untuk membuktikan gitu. Mereka hanya berusaha untuk meyakinkan.
membangun opini publik. Gue nggak ngerti juga tuh kenapa kasusnya Jessica dan Mirna itu jadi gede banget sih sebenarnya, karena pembunuhan menggunakan racun banyak. Terus ada sesuatu kan nggak tahu juga. Apa bukan Mirna yang bunuh, bisa jadi. Bukan Jessica yang ngebunuh, bisa jadi. Atau bahkan memang karena buntu dan bingung harus ada yang disalahkan. Jadi inget film ini nggak sih? Miracle in Cell Number 7. Iya, gua nonton sih tapi nggak sampai beres kayaknya. Harus ada yang disalahin gitu. Jadi gue nggak mau tahu, dia pokoknya harus masuk penjara. Gitu. Karena bingung ada siapa nih disalahin gitu, bisa jadi kan. Bisa jadi, nggak tahu juga. Karena gue di situ nggak pernah ngelihat para penyidik atau para jaksa penuntut nggak itu untuk berusaha membuktikan gitu. Ahli-ahli yang dihadirkan pro kontra. Ya kan, ahli-ahli. Terus yang aneh-aneh kan forensik, katanya nggak boleh di apa namanya, nggak boleh dibedah, di otopsi. Tapi surat dari polisi boleh. Nah itu kan siapa yang perintah, kan bingung tuh. Iya, terbalik bukan sih? Bener, dari polisi ada tuh suratnya, dibedah, boleh, diizinkan. Tapi dari forensik enggak, polisi itu nggak ngebolehin. Nah kan beda tuh kata-kata mainnya, nggak ngerti itu. Terus akhirnya yang diambil cuma sebagian kan. Yang diambil akhirnya cuma sebagian, ya nggak bisa membuktikan juga kalau cuma yang diperiksa. Kalau yang diperiksa cuma lambung, berarti kan emang cuma pengen buktiin, cuma pengen ngarahin doang, mengarahkan. Bukan membuktikan, mengarahkan gitu. Kalau membuktikan mah ya semua juga otopsi. Semua harusnya ada, dari otak, dari hati, jantung gitu. Gak ada kenapa. Tapi ini cuman karena dugaannya cyanida, ya udah cuma lambung doang. Nah itu kan berarti mengarahkan, bukan membuktikan. Karena dugaan kan belum tentu benar. Harusnya keseluruhan ya. Orang jaksanya aja mau menganalogikannya kayak dikirim ilmu. Gue ini lagi denger lagi pas part itu. Jaksanya ya ibarat kita dikirim ilmu nih, nah kita dikantong udah dari penangkal nih. Ya Allah, analoginya aja udah begitu. Lu tuh jaksa apa nih. Terus yang paling miris, yang paling ironi adalah ketika ada ahli dari luar memberikan bukti, yang diserang bukan buktinya gitu, yang dilawan bukan buktinya, bukan. Tapi ini bukan sih, tapi visanya bukan. Iya, yang diserang malah personalnya yang harus pulang, dia dideportasi anjing, di blok selama 6 bulan ke Indonesia. Anjing kan itu, lu kalah main guduk nih. Lu bukan berusaha buat menang gitu, membalikan keadaan, tapi malah nyuruh dia pulang. Udah sono pulang dulu, jangan temenin dia gitu. Udah bocah kecil yang gitu-gitu. Anjir, gue baru tahu tadi tuh. Ya ampun. Kenapa? Ya itulah yang bikin Indonesia nggak maju apa jadinya. Ketika ada yang bagus, karena yang nggak bagus ini nggak bisa ngelawan, jadi yang bagus itu harus disingkirkan gitu. Ini yang terjadi di Indonesia, makanya susah maju Indonesia ini. Memilukan sih, miris, ironi ini wajah. Kalau lu jeli nonton cuplikan-cuplikannya di Netflix tadi itu penggambaran semua kualitas masyarakat Indonesia ditunjukin di cuplikan-cuplikan gambar itu. Jadi gambar-gambarnya tuh ajib kalau nonton, kalau bisa ngelihat filosofinya atau makna dari gambarnya tuh, aduh sedih anjir. Indonesia, iya kayak coba Marcella Zalianty tuh, kalau yang awam pasti ngeliat, apaan nih, kenapa tiba-tiba Marcella Zalianty gitu dimunculin. Itu kan setelah ngomongin media tuh memblow up psikologi orang yang dijudge. Kalau jelek dan kurang bagus, itu dia jelek, itu dia penjahat.
Ya itu dia penjahat, tidak perlu dibela nih, kalau yang cantik harus dibela. Kan setelah statement itu, judgement itu dari media yang ternyata benar terjadi di Indonesia, langsung dimunculin ya Marcel Zalianty dengan statementnya dia Indonesia ini. Sinetronnya juga yang diambil cuplikan-cuplikannya yang tai-tai kan adegan. Itu kan anjing gitu. Kita dihina banget gitu nih sama, ya itu yang terjadi, bukan dihina sih sebenarnya, dikasih lihat ini wajah Indonesia tuh kayak gini gitu. Anjir, sedih banget gitu. Indonesia nih gampang banget didoktrin. Jadi yang dibikin di kasus itu adalah dogma, bukannya bukti, bukannya sebuah kebenaran gitu, tapi penggiringan opini aja. Dan yang paling gue baru inget plot twistnya adalah di situ yang menangani kasusnya Sambo lagi. Iya ya. Yang biasa ngarang kasus, yang kemarin ngarang kasus ya. Sorry. Kemarin ngarang kasus. Ngarang kasus sih ya. Yang biar ini. Tapi gitu-gitu ya, dia banyak fansnya loh. Iya. Ibu-ibu rahim banget. Wah. Iya. Iya, itu Netflix. Tadi gue kemarin ada beberapa nonton kan, sebelumnya gue tadinya nggak mau nonton kan, males lah. Terus gue nonton tuh beberapa review orang-orang yang nonton film ini tuh, dokumenter ini tuh, yang kok begini, kok ada gininya nih, apaan tuh gitu. Oh, reaction iya ini masa begini, ininya kenapa, nggak penting banget ya pas jaksanya ini kita dipertemukan, ini kita dikumpulkan oleh rendang kan gitu. Ini nggak penting banget ya obrolannya. Nah, ini yang bikin Netflix, men. Bukan anak kampus gitu dari isi yang lagi magang gitu, atau dari IKJ yang lagi magang. Ini Netflix yang bikin. Semua tersirat ya? Tersirat. Bukan tersurat, anjay. Gak penting banget, iya gak penting. Itulah kualitas jaksa-jaksanya mungkin yang menangani kasus. Mereka terkumpul bukan karena ingin membuat keadilan, belajar dari apa, Oxford. Tapi karena rendang. Anjir, itu semuanya tersirat. Dengan yang teliti aja yang ngerti sama ini. Iya sih, sama katanya isinya kebanyakan badut gitu. Iya, badut itu kan, badut filosofi juga anjir. Itu pas lagi ngomongin keadilan di Indonesia ini, kok bisa orang ditangkap tanpa ada bukti yang jelas gitu, tanpa ada bukti lah malah. Kok bisa ditangkap gitu, kok bisa dipenjara 20 tahun aja gitu. Muncul lah badut-badut inilah hukum di Indonesia. Itu kan semuanya diliatin di situ. Ini Netflix men yang bikin men. Gue penasaran tuh, gara-gara banyak orang-orang yang reviewer katanya review yang mantep gitu. Gitu. Iya, ternyata kok bego anjing gitu. Mungkin karena terlalu sering reviewnya ini kali fiksi, jadi ketika dikasih dokumenter loh kok gini gitu, jadi nggak bisa menangkap yang tersirat gitu. Nggak bisa ngelihat sebagai filosofinya kayak apa ya gitu. Iya, karena kan kalau fiksi kan kayak ya udah alurnya dibawa kemana. Enggak. Kayaknya dia mungkin kebanyakan pada nonton film Indonesia kali ya. Iya, karena iya sih kayaknya ya. Yang emang ditaruh karena ya apalagi ya footage ya udah itu aja dah gitu. Anjir, ini Netflix bro. Second per secondnya itu dipikirin anjir. Bangke. Kok bisa lu mikir ini kayak nggak penting dimasukin di situ? Kagak mungkin dong. Ya ampun. Tapi gue juga sebenarnya kalau yang si reviewers itu gue nonton sih sedikit cuplikannya, terus ya itu karena dia bilang kayak gitu kan, kayak kenapa banyakkan footage badut gitu. Kopi diulang-ulang. Ya ampun, sampai dijelasin ngerti, sejarah kopi itu kan nggak penting gitu kan katanya. Ya ampun. Gitu ya, berarti kualitas reviewer film kita juga masih kurang oke ya? Enggak, itulah kenapa dokumenter tuh
underrated banget di Indonesia nggak sih? Iya, dianggap berat ya. Iya. Karena nggak bisa, ya malah pada malas mikir kali ya, malas mikir aja kali. Kan Yang udah berat, tersirat gitu. udah berat kerjaannya gitu. Beban capek. hidupnya berat. Masih harus mikir lagi gitu kan. Tuh anjir. Tapi bener-bener sih itu, gue nonton ini kecewa banget. Gue tuh jadi inget ini tau, kan banyak yang, apalagi bokapnya si Mirna kan nekenin banget kan. Dia tuh kalau dia nggak bersalah tuh pasti dia nangis gitu kan. Saya tidak bersalah, pasti dia nangis, apalagi di terakhir kan di pas penjara tuh dia nggak mau gitu. Dia bukannya nyamperin saya nangis, minta maaf. Bapak, lu itu stigma orang miskin bangke, yang kayak begitu, yang nangis mau. Dia orang kaya. Itu stigma orang-orang yang mentalnya cemen yang kayak gitu. Yang nangis saya tidak bersalah, dia nangis karena dia nggak punya kemampuan apa lagi gitu. Saya tidak bersalah gitu, maaf itu, aduh, masa itu sih lu samain semua sama orang kayak begitu? Gak gitu men. Gue pernah ngerasain soalnya. Gue pernah ngerasain, katanya kan si Mirna dilihat situ sangat tenang, pembunuh berdarah dingin gitu. Terlihat di situ dia tuh kayak nggak merasa bersalah gitu. Gue pernah ngerasain ada di posisi kayak gitu beberapa kali. Yang paling memorable tuh gue pernah gara-gara ada kasus. Waktu itu ada kasus. Nah, gue nggak tahu apa-apa nih gitu. Gue niatnya cuman bantuin. Gue taunya dia ada bisnis. Gue bantuin dia sebagai temen yang gue bisa bantuin. Gue tahu bisnisnya bener gitu lah, mau bikin pabrik. Oke lah, gue bantuin gitu. Nggak taunya dia ada sesuatu lah gitu. Kena lah, jadi diincar lah sama orang gitu, digerebek lah ibaratnya. Gue nggak tahu apa-apa nih gitu. Gue nggak tahu, maksudnya gue bukan nggak tahu apa, gue tahu bisnis temen gue tuh bener gitu kan. Gue digerebek, dibawa ke Pak RT segala macem. Ya gue nggak salah, gue tenang aja, santai gue. Ini orang nih gini-gini, wah gue dimaki-maki juga, dihina lah gue. Ini penipu nih gini lah. Gue bingung kan. Tapi gue santai aja karena emang gue nggak ngerasa salah gitu. Sampai ada salah satu orang itu yang ngomong, ini orang dari tadi santai senyum aja nih saya lihat-lihat gitu. Santai-santai aja nih saya lihat-lihat nih orang ini dari tadi. Gitu. Nah, gue langsung keinget gue di saat itu, gue langsung keinget itu omongan orang itu ke gue gitu. Ini orang santai-santai aja lah. Dalam hati gue lah, gue kagak salah, ngapain gue harus takut, kenapa gue harus minta maaf, kenapa gue harus nangis. Kalau lu tanya gue jawab gitu. Lu nggak nanya gue males, ngapain gitu. Cuek aja gue, bawa ke polisi, bawa aja. Apa yang bisa lu buktiin kalau gue salah, ya silakan gitu. Bawa ke polisi, itu segala macam apa tuh. Akhirnya teman gue dibawa, gue enggak. Terus pernah sekali juga waktu itu, gue main ke kosannya temen gue. Pokoknya ada anak-anak lah beberapa gitu. Gue tahu nih ada di antara kita ini ada yang klepto gitu. Gue tahu nih. Nah si teman gue yang punya di kosan ketiduran. Nah gue tuh sebenarnya udah khawatir nih gitu. Kalau dia ketiduran nih, HP-nya lagi ditaruh gitu kan. Gue udah feeling lah, anjir nanti hilang nih, bahaya nih gitu. Tapi gue mau harus cabut, waktu itu gue ada urusan. Ya mau gak mau akhirnya enggak kali ya gitu kan, gue mikirnya enggak kali lah. Saat ini aman kali gitu. Positive thinking lah. Udah lah, gue juga harus cabut gitu kan. Udah akhirnya izin gue cabut, saatnya. Bener aja sorenya di chat gue, HP-nya hilang, bangsat. Gue bilang, feeling gue beneran terjadi. Terus di sidang lah, gue bla bla bla, nggak ada yang mau ngaku. Ya udah, emang ya kalau gue sih emang kagak mau ngaku lah, orang gue kagak bisa ngerasa salah. Santai-santai aja gue. Terus akhirnya ya udah nih, kalau nggak ada yang mau ngaku, dia mau nanya orang pinter gitu. Ya udah, nanya orang pinter, gue nggak mau ikut-ikutan gitu kan. Nanya orang pinter, terus kata orang pinternya, pinter banget emang tuh orang. Dia tanya orang pinter, terus kata orang pinternya, yang balik duluan yang ngambil. Anjing. Template banget kan.
Gua lah yang balik duluan. Apes. Anjing banget, anjing sumpah itu. Tapi kan pas gue digituin, gue senyum lah. Gue cuma, what the fuck? Anjing gua gitu, langsung gue ketawa lah, gue senyum gitu. Ya anjing gitu. Itu kalau gue posisinya kayak si Jessica gitu, senyum-senyum aja. Apa anjing gue? Tolol lu. Ngikutin orang pintar tolol, gue bilang gitu. Terus sampai akhirnya di kesel-kesel kan, akhirnya nyokap gue tahu gitu. Terus kayak ngadu-ngadu orang pintar gitu dah. ini ya apa? Adu mekanik nih. Ada mekanik lah. Akhirnya sama nyokap gue dibawa ke yang beneran gitu. Dukun ya gitulah, bukan dukun lah bahasanya mah. Orang pintar. Orang pintar yang beneran lah gitu. Dikasih air. Dikasih air tuh si teman gue itu. Nah, jadi intinya kita semua suruh pada minum itu air. Kalau si maling ini nggak ngaku, bakal ada dia minum air ini, bakal terjadi sesuatu yang buruk lah gitu. Ya karena gue nggak ngerasa, kayak gue santai aja gue minum. Minum tuh semua minum. Kayak bener, nggak lama terjadi sesuatu tuh di antara yang orang si klepto ini, yang gue udah tahu sebenarnya dia nih gitu. Cuman kan gue nggak ada bukti kan. Gue udah tahu dari awal nih dia pasti. Karena gue nggak ada bukti, udahlah. Gitu. Dan si orang ini bener kejadian. Bokapnya langsung stroke. Tapi nggak meninggal gitu. Terus? Kejadiannya berapa lama setelah minum air? 3 hari. 3 hari setelah minum air. Pokoknya katanya selama seminggu bakal ada kejadian. Nah itu buat 3 hari kejadian. Nggak meninggal tuh udah hampir sebulan. Nggak meninggal tapi kayak tersiksa gitu. Pokoknya gue diceritain. Nggak bisa keluar, terus kalau malam tuh teriak-teriak mulu gitu, sakit gitu. Akhirnya nyokapnya dia itu orang pinter. Terus tahu orang pinter itu kalau ini anak ini disuruh ngaku lah gitu. Akhirnya tuh orang ngaku ke teman gue minta maaf om. Gue inget banget dia ngomong, pantesan ya lu sih lagian pas lagi dituduh tuh lu senyum-senyum mulu, kata dia gitu. Gue digituin asli, kayaknya lu tenang banget pas lagi dituduh tuh, makanya gue makin yakin tuh lu yang ngambil. Anjing gak? Gue digituin, inget banget gue. Lu sih pas lagi dituduh waktu itu lu nggak ngotot gitu, mana lu? Nggak klarifikasi, nggak ngotot. Itu. Soalnya orang Indonesia itu pada doyan klarifikasi. Gue nggak klarifikasi, gue nggak ngotot, gue santai aja. Ya, nggak ngasih penjelasan apa-apa juga. Ya, karena gue nggak tega ke temen gue yang klepto itu sebenarnya. Tuh, jadi gue tuh kayak mau ngelindungin dia juga, jadi tapi gue tahu dia salah, maksud gue pengen dia ngaku. Tapi lu ngelarang nyokap lu gak? Apa? Kayak udah lama nggak usah itu lagi gitu, nggak usah pintar lagi. Jadi dia tuh datang mulu ke rumah gue, buat intinya dia minta ganti rugi lah kan emak gue. Intinya begitu, dia minta ganti rugi ke emak gue. Emak gue yakin gue nggak salah. Emak gue kesel, dibawa lah akhirnya tuh ke orang pintar beneran. Ceritanya gitu. Itu akhirnya temen gue anjing inget gue, makanya tadi gue ngeliat si Jessica itu anjing, gue inget lagi, gue 2 kali nih gini nih. 2 orang tuh ngomong-ngomong, ini santai banget dia orangnya gitu. Iya soalnya tadi gitu. Soalnya orang Indonesia itu lebih doyan kalau dikasih klarifikasi gitu. Tapi gue nggak bilang si Jessica nggak bersalah ya. Gitu. Gue cuma ngerasa kayak anjing, gue banget, gue pernah lagi kayak gini gitu, dituduh tapi gue nggak bisa ngapa-ngapa. Gue bukan nggak bisa sih, gue malas sebenernya. Anjing malas ngapa-ngapain anjing. Kayak anjing, masa gue harus ngeladenin ini orang tolol-tolol sih gitu. Maksudnya lu kasih bukti aja kalau emang gue salah gitu. Tapi lu pernah gak, atau bukan gitu deh pertanyaannya, tapi menurut lu sikap apa yang sebaiknya dilakukan, yang apa ya, kayak bukan sebaiknya dilakukan sih, kayak ya bisa anggap gitu deh, sebaiknya dilakukan kalau misalkan ternyata salah.
Siapa? Enggak, misalnya lu nih dituduh dan ternyata emang lu pelakunya. Ya. Kalau gue dituduh dan gue pelakunya ya, gue pasti takut sih. Pernah nggak ya gue? Apa yang akan lo lakuin? Gue pasti takut sih kalau ini mau apa ya. Gue pernah nggak ya? Misalkan lu bohong sama emak lu nih, emak lu tahu lu bohong nih. Apakah lu akan santai-santai? Enggak lah kalau itu mah. Minta maaf lah gue pasti kalau itu. Gitu. Karena ya itu sih maksudnya sebenarnya nggak yang di luar nalar juga kalau misalkan orang nganggap orang yang santai-santai itu. Iya paham gue. Paham, makanya kan tadi gue bilang gue bukan berarti gue pikir si Jessica ini udah pasti nggak bersalah, nggak juga, cuman gue kayak relate aja. Gue juga dulu gara-gara orang ngejudge lagi kan akhirnya ngejudge kan, bukannya. Ya makanya sebenarnya statement yang paling benar tuh bukannya berdasarkan apa yang dia gelagat apa yang dilakukan nggak sih? Iya, enggak bisa juga sebenarnya kalau dalam perkara tuh gelagat bisa jadi salah satu indikasi untuk menjadikan bukti. Sebenarnya itu bisa jadi indikasi. Malah gelagat itu yang paling pertama dilihat kalau dalam sebuah kasus, dalam case itu. Apalagi kan gue detektif ya. Gitu. Gitu. Yang pasti pertama kali ketika ada sesuatu pasti yang gue lihat tuh ya mimik, pasti gue liatin orang-orangnya dulu, gelagatnya yang aneh gitu. Makanya yang gue bilang temen gue klepto itu aja gue tahu. Dari pertama kali ketika dia ngeliat dia, dari pertama kali jadian pasti gue langsung ngeliat ke dia. Itu ketahuan lah gitu. Kayak gitu. Iya, tapi kok bisa ya si Jessica? Kan si Jessica ini orang kaya ya? Iya nggak sih? Si Jessica ini orang kaya. Sih backgroundnya dia. Hah? Gue nggak tahu sih backgroundnya dia. Si Jessica ini orang kaya kalau gue nggak salah ya. Ya buktinya aja dia bisa nyewa Oto Hasibuan, Oto pengacara kondang yang top lah gitu. Nah tapi kok dia nggak bisa dapat remisi ya? Dia 20 tahun loh, tapi nggak ada pengurangan tahanan gitu-gitu kan? Nggak tahu sih. Remisi apa gitu? Berarti lu ini gak sih? Lu nggak nonton sih ya? Iya gue nggak nonton. Lu ngeliat gak sih tadi bokapnya si Mirna tuh? Tapi tadi yang bokapnya Mirna itunya mafia bet ya? Iya si orang net apa ya, kelihatan tuh bokapnya Mirna tuh seorang yang ambisius lah kelihatannya kan. Branding itu tadi emang bukan dari Netflix pasti, itu gue yakin. Stylenya dia itu emang dia Jagger yang dia sukai lah kan, Betawi kayaknya ya tadi gue kalau dari logat itu ya nggak tahu udah kalau itu mah. Cuman dari ininya adalah orang yang ambisius lah bukannya. Makanya jika ada sesuatu tuh dia harus tercapai gitu. Kayak yang ini aja, dia yakin anak si Jessica ini pelakunya, dicecer udah tuh si Jessica gitu. Ya ambisius lah gitu kelihatan dari situ. Kalau kita ngeliat dari ini kayaknya sampai orang Netflix aja tuh tadi di awal-awal tuh kayak takut gitu. Sampai nanya kan pasti itu yang pas nembak nggak tahu tuh. Kalau gue dari kacamata orang syuting ya, kayaknya pertama kali pertemuannya itu adalah yang di arena tembak. Karena nggak mungkin kalau bukan dari situ adalah scene pertama kali mereka bertemu. Nggak mungkin nanya. Nggak mungkin bakal nanya, bapak bawa senjata, bawa udah boleh dikeluarin gitu atau disingkirkan, aman gitu deh kan. Selok anjir. Takut loh ya, iyalah maksudnya tembakan kan nggak bisa sembarangan di bawa tenteng gitu,
apalagi konteksnya lagi bikin dokumenter wawancara kan. iya, apalagi begitu kan, kayak orang petantang-petenteng yang punya kuasa ya, sesuatu yang nggak bisa sembarangan gitu. Tapi kayaknya kalaupun dia ada rencana jahat juga, gak mungkin nembak juga sih, karena bakal jadi berita yang makin besar juga. Nembak sih nggak mungkin nembak, ancam mungkin. Enggak, tapi kan itu sesuatu kita kan nggak tahu ya apa yang bakal terjadi, tapi kan itu suatu standar keamanan ya, harusnya preventif boleh, lah ya. Bawa senjata tajam aja nggak boleh, apalagi senjata api. Itu harusnya standar keamanan. Aneh juga, cuman ya gitu kan, kalau di luar kan kayak gitu-gitu aware kan, diperhatiin lah gitu. Kalau di Indonesia mah bodo amat. Itu tapi gue miss loh itu aki-aki. Kenapa? Tembakan itu kenceng loh, sore lu belum pernah denger suara tembakan langsung nggak? Udah. Di mana? Kan sekolah gue dulu itu kalau ada acara apa-apa pasti di kayak apa namanya, kayak Cilodong kayak gitu loh. Terus yang di Bogor juga ada. Ini dekat apa jauh? Jauh tapi suaranya kenceng. Gue pernah kan lagi syuting kan gitu, pernah ada props senjata. Jadi sutradara itu bawa, dia punya license gitu. Dia buat pakai propsnya ya, senjatanya dia gitu. Persis kayak yang tadi si bapak itu pegang. Buset dah, gue kan jarak gue sama dia tuh kayak dari pintu ke pintu lah, ini pintu depan ke pintu belakang lah, sekitar berapa berarti ya? 6 meter ya? 6 meteran. Sekitar 6 meter lah. Buset, pengang kuping gue sakit piar gitu. Dia aja pakai inian dulu apa? Menutup kuping dulu gitu, headphone yang buat tembakan ya. Dia aja pakai itu dulu gitu buat ngetes. Dar anjir, kuping gue sakit, buset, kenceng banget ya. Suara tembakan itu, entah itu juga karena di dalam rumah kali ya. Ya mungkin. Makanya lebih bergema gitu, sampai sakit kuping gue. Apa yang lain juga pada tutup kuping anjir. Nah anjir, untung sutradara. Kalau kagak ngejedotin lu. Gitu sih anjir. Tadi emang dia tuh terbiasa kayaknya, soalnya. Tapi gila itu, jarak 6 meter aja sakit kuping, apalagi dia cuma jarak tangan 1 meter apalagi. Iya, berarti dia emang udah sering latihan ya tembak. Gokil. Lu lihat yang di film-film aja kan, polisi-polisi itu pada ini kan, pada pakai tutup kuping. Sama ini nih, kalau di treat itu kan gue emang gak nonton nih, tapi gue kayak lihat cuplikan reviewnya, terus gue baca tweet di Twitter kayak gitu-gitu yang bahas-bahas, komen-komennya gue baca-bacain. Nah itu tuh ada kan, tadi kan lu bilang kalau si bapaknya Mirna ini ambisius kan, tapi di Netflix itu bikin kayak dia ambisius tapi selalu meleset gitu. Kayak contohnya kayak pas main golf itu kan kayak deket banget gitu, terus harusnya mudah lah untuk di salah kalau main golf itu Otto, bukan, katanya gitu. Otto itu bukan dia, bukan bapaknya. Otto bukan bapaknya. Itu Otto itu kan penggambaran tuh yang pasti Otto bilang, ini mau gue pasti menang gitu. Tapi ternyata enggak, makanya pas yang dia mukul deket golf tadi tuh, mukul bola dari jarak nggak deket-deket banget tapi deket lah. Tapi ternyata nggak masuk, segitu kan dia kalah gitu. Gitu. Nah itu filosofi tuh juga gitu. Makanya semua yang ada di situ tuh ada secara tersirat, ada ininya, ada maknanya gitu. Nggak sembarangan asal dimasukin apa-apa, dimasukin di situ, nggak gitu. Untung nggak komplain ini ya, kenapa sih ada footage orang main golf? Itu nggak ada yang kayak gitu. Main golf. Tapi tadi gue liat bokapnya Jessica, kasihan banget deh.
Apa? Dia sudah terbaring lemah. Itu bukan bokapnya. Itu siapanya? Kuasa hukumnya kayak saudaranya lah gitu. Oh, yang sepupunya itu. Yang di rumah sakit itu kan. Katanya kuasa hukumnya sepupunya. Ya itu berarti. Oh. Mungkin kuasa hukumnya gitu. Itu yang di berbaring. Ya intinya sih. Ya benar tadi di ending ya kan. Closing statementnya. Kalau yang kasus bawah-bawah aja bisa kayak gini gitu, apalagi kasus-kasus atas-atasnya gitu. Lebih gila lagi pasti. Dia aja kan tadi katanya pas biar dia nggak banyak ngomong, tadi siapa sih namanya? Biar dia nggak banyak ngomong, di tasnya tiba-tiba ada duit, yang masukin duit kan. Gokil. Nah kalau sekelas dia aja yang cuman pemerhati gitu, disogok lah kasarnya itu mah. Apalagi yang atas-atas sih. Who knows? Ya. Ya itulah hukum di Indonesia. Tapi ya semua sudah terjadi dan ya semoga aja si pembunuhnya bisa akhirnya bisa terungkap ya kelak. Amin. Keren kali ya. Tapi Indonesia sih kayaknya nggak ada Munir aja sampai sekarang, nggak ada. Cuman kambing hitam doang yang dipenjarain. Iya. Tapi kalau di luar negeri tuh kayak walaupun kasusnya udah lewat bertahun-tahun gitu. Ada lagi yang mau buka gitu, Iya. bisa iya. Gitu. Itu kan di luar negeri. Di Indonesia mah gajinya aja UMR. Pikiran dia mau buka-buka kasus. Iya. Mending dia ya kasus yang sekarang maksudnya. Tapi sebenarnya itu jadi ladang juga sih. Tapi gambling sih. Apaan? Kalau emang kedepannya gitu ya, emang ada orang yang dari pihak yang mau buka lagi kasusnya gitu kan, benar-benar menyelidiki, mengungkap siapa pembunuhnya yang asli gitu kan, itu jadi bisa jadi kayak ladang exposure gitu loh. Iya. Tapi gambling karena kalau gagal kedua kalinya jadi kayak negatif gitu juga exposure-nya. Ya enggak, intinya mah kalau orang mau mulai penyidikan kan harus ada duit. Duitnya nggak kecil itu. Iya. Ya itu sih intinya, sama duitnya juga nggak kecil, linknya juga nggak link kecil. Ya daripada kayak gitu kan kalau yang pada bekerja untuk negeri ini kan masih karena apa? Kewajiban bukan keinginan. Jadinya ya kerjanya ya udah yang wajib-wajibnya aja. Kalau yang enggak, makanya udahlah gitu.